Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nasrul Amili Syihab dari D3 Kepariwisataan atau Bina Wisata Universitas Airlangga. Kali ini saya akan membahas tentang culture shock yang berhubungan dengan pariwisata. Menarik sekali bahwasanya culture shock memang sering terjadi pada wisatawan tentunya. Bagaimana orang-orang pergi ke suatu tempat, ke suatu daerah atau ke suatu negara yang belum pernah mereka kunjungi tentunya, dan mereka tidak tahu apa yang ada di dalamnya, apa yang akan terjadi dan lain sebagainya. Jadi mereka terserang dengan culture shock tersebut, ada rasa kebingungan dan lain sebagainya karena terjadinya tidak tidak bisa adaptasi dengan tempat tersebut. Nah, tahapan culture shock sendiri ada 4 tahap. Yang pertama, setelah kalian mengunjungi suatu tempat, kalian akan mengalami tahap pertama, yakni honeymoon phase. Nah, di mana kalian akan merasa bahagia karena bisa datang ke daerah tersebut, ke tempat tersebut pertama kalinya dan belum pernah kalian kunjungi. Setelah itu kalian akan mengalami yang namanya krisis space, di mana kalian mulai menemukan perbedaan-perbedaan di sana, mulai dari logat, budaya, makanan, cara hidup dan lain sebagainya. Kalian akan merasa sepi, kalian akan merasa terasingkan, dan di sanalah kalian mengalami yang dinamakan krisis space. Namun kalian akan bisa melaluinya bila kalian mampu beradaptasi dengan baik, serta berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang di sana. Yang ketiga, kalian akan mengalami yang namanya adjustment phase. Nah, kalian mulai merasa nyaman di situ, mulai bisa hidup berinteraksi di lingkungan tersebut. Dan yang terakhir, kalian akan mengalami yang namanya bicultural phase. Nah, jadi kalian akan menemukan di mana kalian sudah nyaman dengan budaya yang sebelumnya kalian di tempat kalian, dan budaya yang sedang kalian alami di tempat yang saat ini Anda kunjungi. Nah, kalian akan merasa ada sesuatu di mana kalian merasa bahagia bahwasanya perbedaan budaya dan lain sebagainya itu sangat indah. Nah, disitulah kalian yang mengalami di mana fase bicultural phase. Nah, di situ. Nah, apa kaitannya dengan pariwisata? Nah, kebanyakan kita ambil contoh wisatawan yang berkunjung di Indonesia, di mana berbagai macam turis datang ke Indonesia. Sebagian besar kita ambil contoh di Bali karena memang Bali sering dikunjungi oleh wisatawan asing. Kita ambil contoh wisatawan dari mungkin Jepang, di mana Jepang dan Cina, di mana mereka um, tidak bisa makan makanan yang mungkin lidah Indonesia dimakan oleh mereka. Jadi mereka mengalami suatu culture shock di mana mereka akan merasa bingung, saya harus makan apa, di sini nggak ada makanan yang saya inginkan. Dan disitulah tumbuh restoran-restoran, restoran Jepang, restoran Cina dan lain sebagainya yang khas, memang makanan khas Jepang, Cina dan lain sebagainya. Nah, disitulah terjadi culture shock. Kita ambil lagi wisatawan lokal misalnya. Saya ambil contoh di mana saya pernah pergi ke Nusa Tenggara Barat. Waktu itu saya pergi ke suatu kota di namanya kotanya namanya Lombok. Nah, di sana mohon maaf, kotanya namanya Mataram. Jadi saya pergi ke sana untuk melakukan suatu perjalanan liburan. Pertama saya mengalami culture shock karena memang logat di sana sangat berbeda dan bahasanya sulit dimengerti karena saya pure dari Jawa, jadi tidak mengerti. Namun lambat laun saya mengalami tahap demi tahap, dan sehingga
beberapa hari kemudian saya bisa berkomunikasi dengan baik di sana. Nah, itulah beberapa contoh mengenai culture shock yang memang sering terjadi di tempat yang memang belum pernah kita kunjungi, dan kita pergi ke sana pasti mengalami suatu culture shock. Nah, sekian pembahasan culture shock dengan pariwisata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.